Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, inilah ungkapan terakhir dari Yesus kepada Natanael yang sudah mulai percaya kepada Yesus. Natal telah membuat kita untuk makin percaya kepada Yesus, dan ini adalah sebuah kebenaran. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana terus berjalan bersama Yesus supaya melalui diri kita Tuhan menampakkan hal-hal yang lebih besar dari yang pernah kita temukan. Apa hal terbesar yang perlu kita tampakkan kepada dunia dan yang melalui kita Tuhan bisa melakukan dan menampakkan itu? Jawabannya ada pada apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama. Seseorang tidak bisa mengatakan mengasihi saudara kalau ia membenci atau membunuh saudaranya. Membunuh dalam pengertian moral Katolik tidak harus dengan ambil parang dan gorok, tapi membunuh juga bisa dalam bentuk kata-kata yang keras dan kejam yang mungkin melukai dan menyakiti hati orang. Itulah pandangan moral Katolik modern tentang definisi pembunuhan. Makanya Yesus bilang, dengan berkata kasar atau membenci saudara itu adalah sebuah pembunuhan. Jadi membenci itu sebuah pembunuhan, dan membenci itu lawan dari kasih. Dan Yesus mengajak kita untuk hidup dalam kasih supaya kita tidak dianggap sebagai pembunuh. Karena membenci itu adalah pembunuh cinta, karena orang yang membenci pasti susah mencintai. Natanael dan Filipus adalah contoh saudara yang mencintai, mengasihi. Dan kalau kita bicara tentang mencintai dan mengasihi dalam Yesus,
itu bukan tentang cinta erotis, bukan tentang cinta manusiawi, tetapi tentang cinta agape, mencintai sampai menyerahkan nyawa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, mencintai sampai menyerahkan nyawa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menyerahkan nyawa juga tidak berarti dengan kita mati untuk orang, tetapi menyerahkan nyawa artinya memberi diri untuk membuat orang lain hidup. Kita hidup untuk mencari nafkah, untuk mempertahankan nyawa. Maka ketika kita sudah hidup, kita memberi diri untuk melayani Tuhan dan sesama, itu juga adalah pemberian diri terbesar. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan hadir dalam upacara Natal bersama untuk memberi diri, untuk berbagi pengalaman sukacita Natal dan cahaya Natal yang telah kita terima pada perayaan Natal. Dan di sana kita tampil bukan untuk menunjukkan dan mempertontonkan diri, tapi mempertunjukkan bahwa kita itu persekutuan kasih. Semalam saya bilang kepada Ibu Ketua, yang tampil ini adalah wakil dari seluruh umat. Ada dari Gumbri, organisnya dari Palasari, sisanya dari negara. Dan yang dari negara ini terdiri dari anak muda, orang tua, anak-anak. Karena Gereja Katolik ingin menampilkan persaudaraan dan kebersamaan. Itulah yang paling penting dari Natal. Ketika kita menjaga kedamaian dan ketika kita menghargai perbedaan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, cara paling sederhana untuk mengasihi saudara adalah berjalan bersama saudara. Dan cara paling aman untuk tidak menjadi pembunuh bagi saudara adalah memelihara hidup dalam kasih. Dan cara tersederhana untuk menunjukkan kasih kepada orang memang tidak harus dengan mengorbankan nyawa, tetapi memberi diri untuk membuat orang makin menemukan Tuhan. Itulah sahabat terbaik dan kasih terindah dalam hidup, seperti yang ditunjukkan oleh Filipus ketika ia mengajak Nathanael untuk menjumpai Yesus. Kita menjadi kekasih Yesus yang paling berharga bila kehadiran kita membuat orang makin jatuh cinta dan percaya kepada Yesus. Dan inilah yang akan kita mau tampilkan dan kita tampakkan dalam acara Natal bersama, supaya orang makin jatuh cinta dan percaya kepada Yesus, Dia yang kita percayai, yang telah lahir pada perayaan Natal. Semoga Tuhan memberkati kita.